الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa ummati ajma'in, amma ba'd. Yang selalu saya muliakan seluruh keluarga besar jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu kajian di Ahad pagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu karena ini pertemuan setelah lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, kullu sanah wa antum thayyibun, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang etika di dalam beragama. Jadi di dalam beragama pun ada etikanya. Tidak gerusak-gerusu, yang penting dadi wong Islam. Tetapi harus ada etika. Berangkat dari ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian di dalam ikatan tali persaudaraan yang ditetapkan oleh Allah dan jangan berpecah belah. Jadi Islam itu satu. Yang banyak itu kan pendapatnya. Islam itu satu, yang banyak pendapatnya, atau yang sering kita sebut madhabnya, atau yang kita sering sebut kelompoknya, atau yang biasa disebut alirannya, kecenderungannya, kecondongannya, kemampuannya. Jadi masing-masing kita ini punya kemampuan yang berbeda, baik di dalam memahami ajaran Islam maupun di dalam melaksanakan ajaran Islam. Kadang pemahamannya sama, tetapi kemampuan di dalam melaksanakan apa yang dipahami itu tidak sama. Kita ini sama-sama punya pemahaman bahwa sholat malam itu bagus, dianjurkan. Tapi kan kemampuan kita untuk sholat malam tidak sama. Ada yang mampunya jam 1, ada yang mampunya jam 2, ada yang mampunya jam 3. Kalau semua dipaksa jam 3, gak bisa. Kalau semua dipaksa jam 2 juga tidak bisa. Maka di situ ada yang diistilahkan dalam Islam itu al-muwassa', waktu pelaksanaan yang longgar, tata cara pelaksanaan yang longgar. Tapi ada yang al-mudhoyyak, sempit. Contohnya apa? Puasa itu waktunya mudhoyyak, dari saat adzan subuh sampai adzan maghrib. Tidak ada kemudian saya mampunya sampai zuhur tok. Itu anak-anak. Tapi ada yang muasa seperti sholat malam tadi itu. Kenapa? Karena waktu malam itu panjang, sementara waktu kita sholat itu pendek. Apakah ada kita ini sholat 2 rakaat malam itu dari jam 12 malam sampai azan subuh? Kan tidak ada. Kemampuan kita untuk sholat
masanya itu berbeda-beda. Ada yang mampunya 5 menit. Wis suwe iku. Ada yang mampunya 7 menit. Ada yang mampunya 10 menit. Ada yang mampunya 15 menit. Ada yang seperti Nabi 2 rakaat tapi yang dibaca surat Al-Baqarah. Yang kita tidak ada yang melakukan itu. Tidak ada. Kemampuan kita tidak sama. Jadi yang beda itu di situ. Tapi ajarannya Islam itu sama, satu. Nah, kemampuan kita di dalam memahami, kemampuan kita di dalam melaksanakan, itulah yang membedakan antara satu muslim yang satu dengan yang lainnya. Maka dalam hadisnya Nabi menyampaikan an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Ini konsep kita di dalam beragama. Permudahlah dan jangan mempersulit. Wabashiru wala tunaffiru. Pujilah dan jangan mencaci atau mencela atau mengusir atau membuat orang itu lari tidak mau lagi ke masjid. Takmir itu usaha keras untuk menarik orang itu jamaah ke masjid. Lah kok kita justru mengusir orang dari masjid? Seringkali kita itu mengusir orang dari masjid tidak sadar. Setelah sholat, pakaian sampan itu loh tidak pantas untuk sholat. Mbok yo aja diseneni. Kasih. Sampan itu bagus sekali, luar biasa, ikut meramaikan masjid. Saya punya baju hadiah untuk jenengan, mohon berkenan. Jangan bahasanya mau ndak sampean, jangan begitu. Bahasanya diperhalus, mohon jenengan berkenan untuk menerima sebagai hadiah dari saya, supaya tidak lagi pakai pakaian itu. Lawang dia kerjaannya itu di pom bensin, bagian ngetap oli, orang ganti oli mesin macam-macam itu. Nah, rajin jamaah sholat zuhur, tapi kan tidak bawa ganti dan itu pakaiannya. Lalu setelah sholat sampean dulu, wes bener jamaah zuhur, tapi pakaiannya kisah gak bener loh ya, tidak enak itu. Jadi permudah untuk orang lain, jangan mempersulit. Yang penting kan tidak najis pakaiannya. Puji dan jangan mencaci. Ini etika beragama. Saya ini punya teman alumni Jepang, doktor. Jadi kuliah S3 itu di Jepang. PhD itu gelarnya. Takut ke masjid. Gara-gara waktu ke masjid ketemu kelompok yang suka menyalahkan orang lain, dia termasuk jadi objek disalahkan. Kapok aku nang masjid. Wes sama saya ke masjid, tidak ada orang lagi di masjid, aman, saya bilang begitu. Temen tuh sampai begitu. Masjid itu gak kayak masjid di kota, sampai begitu. Takut, ini dokter, alumni Jepang, apalagi yang bukan dokter. Jangan bikin orang takut ke masjid. Maka permudahlah dan jangan mempersulit. Pujilah dan jangan mencaci, apalagi mencela, apalagi mengusir, apalagi membuat orang lari dari masjid, takut ke masjid. Yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Jadi menyampaikan yang mudah kepada orang lain, memberi pujian serta tidak mencaci. Dalam redaksi yang lain, versi hadisnya, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Kalau tadi yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Kalau ini redaksinya dibalik, basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Sampaikan kalimat ucapan yang menyenangkan, jangan menyudutkan. Permudahlah, jangan menciptakan kesulitan. Untuk kita ciptakan yang sulit.
Masa sholat malam cuma 2 rakaat? 8, harus 8. Gitu. Masa sholat malam 8 rakaat setengah jam? Cik nemen nih. Harus 1 jam. Untuk kita, tapi untuk orang lain bagus sampai. Untuk orang lain memuji, untuk diri kita mencaci. Jangan dibalik. Kita ini mencaci orang lain karena terlalu tinggi memuji diri kita sendiri. Seakan-akan diri kita ini sudah sempurna, sehingga kemudian orang lain tampak belum sempurna. Nah, di dalam hadis itu menggunakan kata basyiru. Basyiru itu dari kata al-bisyarah. Al-bisyarah itu adalah al-ikhbaru bi khairin, menyampaikan sesuatu yang menyenangkan orang lain. Maka kadang ustadz ngisi ngaji, habis itu pulang dikasih namanya bisyarah. Ada yang mengatakan bisyarah, karena itu menyenangkan ustadznya, sehingga diistilahkan bisyarah. Nah, bisyarah itu menghargai orang lain. Tentu menghargai orang lain itu ada caranya. Menghargai orang kaya itu tidak dengan uang, karena dia sudah punya uang. Menghargai orang kaya itu ya dengan pujian. Menghargai orang miskin tidak hanya dengan pujian, tetapi juga harus dengan uang, karena dia butuh uang. Jadi menghargai orang lain. Wala tunafiru wala tubaidu anil khair. Jangan menjauhkan orang lain dari kebaikan. Seakan-akan orang lain itu tidak baik, kita cela, akhirnya dia semakin jauh dari kebaikan. Ada orang kurban, gak pernah kurban, baru tahun ini kurban, kebetulan kambing yang dibawa ke masjid kecil. Sampeyan ustaz kalau kurban sik pisan iki tok wedhus cilik sisa. Ya sudah kapok, besok enggak mau lagi itu. Enggak mau lagi. Coba dipuji, ya Allah, alhamdulillah sampean itu sudah berkurban. Luar biasa. Luar biasa sampean itu sudah berkurban. Mudah-mudahan tahun depan sampean kurban lagi. Biasanya, wah gitu kita caranya. Orang kalau kurban itu dikasih oleh Allah rezeki dan dikasih kesempatan tahun depan bisa kurban lagi. Dan biasanya yang dibeli itu lebih besar nanti itu. Nah gitu caranya. Aduh, pisan kurban cowili. Jangan itu. Itu namanya tunafiru, menjauhkan orang dari kebaikan. Yasiru itu sahilu, permudah. Wong Allah saja ngasih kemudahan. Sholat gak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Gak bisa dengan duduk, dengan berdiri. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk berbaring. Gak bisa melakukan gerakan saat berbaring ya pakai gerakan mata. Gak bisa dengan hati. Masih ada tahapan-tahapan. Kok kita melihat orang yang sudah sholat berdiri disalahkan, kayak gitu kan? Kemampuan orang berdiri itu tidak sama. Ada yang mampu lama, ada yang tidak mampu lama. Ada yang berdiri lama itu langsung kesemutan, tidak kuat. Ada yang berdiri lama, rukuknya tidak bisa dilipat lututnya atau punggungnya. Nah, kemampuan orang itu tidak sama. Ada orang yang kakinya letter O. Setelah sholat sampean itu loh, sholat jamaah sudah benar, softnya paling depan, kakinya tidak menghadap kiblat. Oh, kakinya memang tidak bisa menghadap kiblat. Oh, kemampuan visinya begitu. Jadi jangan lihat kelemahan orang lain, karena kita juga punya kelemahan. Wala tu'asiru wala tudayyiku, jangan mempersempit. Jangan bikin orang itu geraknya sempit, sulit.
tapi berikan kelapangan. Ya, berikan kelapangan. Untuk kita silakan kita mempersulit diri, mempersempit diri, harus sempurna. Untuk orang lain jangan dipaksakan. Nah, ini karena sekarang ini banyak orang takut ikut pengajian, takut ikut jamaah sholat, karena itu tadi dimarahi tok. Kok enggak apa isinya itu isi pengajiannya ngeritik saya semua loh. Ustadznya enggak tahu, enggak ngeritik dia, kebetulan materinya sesuai dengan dirinya itu. Wah, aku disenani tok ngaji dulu. Nah, banyak begitu. Jadi harus kita berikan kelapangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut takhfifa wal yusra. Ala nasi fama khayyara sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qattu illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun muharraman. Rasulullah jika ditanya oleh siapapun ada dua pilihan atau lebih, ya Rasulullah, mana di antara perbuatan ini yang paling bagus? Ada yang mengatakan begini, ada begini Rasulullah. Pasti Rasulullah memberikan jawaban kepada yang bertanya itu yang paling mudah. Yang paling mudah. Bukan yang paling sulit. Selama tidak diharamkan oleh agama. Maka pernah Rasulullah itu ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, jelaskan kepadaku tentang Islam itu apa? Oh, Islam itu adalah ajaran yang memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Sholat sehari 5 waktu. Itu sehari semalam. Kemudian tanya, apa ada lagi yang lain Rasulullah? Enggak ada. Iku wis cukup. Benar, tanda ada tambahan, enggak ada. Terus selain sholat apa? Puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan ada lagi? Enggak ada, sudah itu saja. Ya. Maka kemudian sudah Rasulullah, saya akan laksanakan itu. Enggak akan saya tambah, enggak akan saya kurangi. Maka kata Rasulullah, jika benar dia melaksanakan apa yang dia katakan, maka dia termasuk orang beruntung dan masuk surga. Kalau kita kan enggak. Oh, sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, duha, sholat malam, tasbih, witir, sebutkan semua. Gak jadi wis gak sembahyang. Semua disebutkan. Puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, macam-macam semua disebutkan. Abote kan begitu. Tapi Rasulullah sudah itu aja. Mudah saja. Maka dulu saat ada orang mau masuk Islam itu, ya karena dia mau menikah dengan cucunya salah satu rektor di Palembang sana. Nah, cucunya itu kuliah di sini di UNER, perempuan. Ada lelaki yang naksir non muslim. Nah, karena naksir mau menikahi syaratnya masuk Islam dulu. Maka datang ke saya ingin masuk Islam. Nah, saya kan tahu motif dia masuk Islam, ingin menikah. Kalau tidak masuk Islam tidak dikabulkan. Wah, ini bahaya ini. Nanti masuk Islam, keluar lagi dari Islam ngajak istrinya ke agama lain. Saya bilang enggak, sebulan lagi, saya bilang gitu. Setelah sebulan datang betulan, saya ingin masuk Islam. Enggak, sebulan lagi. Datang lagi. Akhirnya menyatakan diri masuk Islam di Masjid Al-Akbar. Dah, saya itu ngasih tahu, saya sudah masuk Islam. Wes, di mana? Di Al-Akbar. Alhamdulillah. Terus, ya ini saya ngantarkan undangan mau menikah. Mohon hadir. Dah, setelah menikah sebulan setelah itu ketemu lagi. Ya tanya, sudah sholat sampean? Oh sudah, jamaah. Yang ngimami siapa? Istri saya, katanya. Lah saya belum hafal Al-Fatihah. Gimana saya mengimami? Waduh, ini gimana ini? Ini nanti dikira nyeleneh saya. Sudah gini, yang ngimami harus sampean yang laki.
Karena saya belum ketemu dalilnya boleh yang imami perempuan. Nah gimana? Saya tidak bisa Al-Fatihah. Zuhur asar kan tidak pakai baca Al-Fatihah toh. Oh iya zuhur asar itu ngimami. Terus yang maghrib, isya sama subuh gimana? Gini, sampean bisa baca bismillah. Bisa bismillah aja gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, sampean ngimami baca bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ruku, boleh siapa yang melarang? Wong sampean enggak bisa baca semua. Sebisanya. Kalau alhamdulillah bisa saya sering dengar kok alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kalau gitu 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kan kalau sudah alhamdulillahirabbil alamin, kita aman dari perdebatan. Perdebatan apa? Perdebatan dari kelompok yang mengatakan bahwa bismillah tidak masuk Fatihah. Kalau belum alhamdulillah kan belum baca Al-Fatihah itu. Jadi harus sampai alhamdulillah. Ya 2 ayat siap. Bismillah sudah. Enggak apa, yang penting sampai ngimami. Nah, istri sampean yang bisa itu dia baca sendiri sampai waladhdallin. Khusus sampean bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Enggak apa-apa. Tapi sambil belajar. Karena dulu itu begitu Imam Hanafi cara mengajarkan komunitas Muslim di Persia saat awal-awal menyampaikan ajaran Islam. Mereka ini tidak bisa bahasa Arab, sehingga sulit juga membaca Al-Fatihah. Sehingga di saat itu ada yang dibolehkan membaca sepotong, ada yang dibolehkan membaca terjemahannya saja. Jadi sampai begitu Imam Hanafi itu cara berdakwahnya. Sambil belajar. Karena Al-Fatihah itu tidak bisa ditinggalkan untuk sholat. Sampai punya pendapat, silakan tidak apa-apa baca terjemahannya. Sambil belajar membaca. Bagi kita yang kesulitan, itu yang disebut dengan lidharuratin, karena kondisi darurat. Tentu yang sudah bisa tidak boleh. Sehingga dulu ada di Malang itu diterjemahkan bahasa Arab dan diterjemahkan. Kita yang sudah bisa tidak boleh. Yang nggak bisa boleh, namanya tidak bisa. Nah, setiap minggu sampai setor ke saya 1 ayat tambahan. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan sudah harus bisa ar-rahmanirrahim. Bisa itu. Sampai Malik Yaumiddin yang lama itu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sulit, tidak bisa seminggu, 2 minggu tidak bisa itu, kesulitan. Saya kemudian ingat, iya dia aja mu'allaf, ya pasti kesulitan. Wong saya itu punya mahasiswa dari Madura, mahasiswa UIN, IAIN itu kan bisa Al-Fatihah semua. Saat membaca iyyaka itu kesulitan, iyyaka, oh iya ini model bacaan Madura. Iyyaka menjadi iyyaka, tidak bisa sudah. Sama juga dari beberapa daerah yang membacanya kesulitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak bisa sudah. Kesulitan dia, karena kesulitan tidak apa-apa. Maka kemudian Bapak Ibu kalau ada mendengar saudara kita sholat, mungkin sholat maghrib, yang sering kita dengarkan sholat maghrib itu di mal-mal itu. Ngimami alhamdulillahirabbil alamin. Loh kok ngalamin? Ya sudah, biarkan mampunya itu. Sampai ku ngimami salah, waduh besok tidak mau ngimami lagi itu. Nah, jadi harus dimaklumi. Ya, jangan kemudian melihat kesalahan orang lain. Ini etikanya begitu. Etikanya begitu. Jadi ada etika. Jadi yassiru wala tu'assiru. Ya, Nabi saja memilih yang mudah. Maka mari kita mencintai sesama saudara kita karena Allah. Pemuka agama di dalam berdakwah harus bijak. Caranya memuji yang berdampak pada munculnya rasa senang. Buat orang itu senang dulu.
Jadi sampaikan bahwa Islam itu agama yang mudah, agama yang menyenangkan. Maka ustadz itu idealnya harus kaya, supaya bisa ngajak orang senang bersedekah dan zakat. Kalau ustadznya miskin, sampai sedekah zakat itu repot ngasih contohnya itu. Ngasih contohnya repot. Maka kalau ada ustadz kaya, jangan dikritik. Kok ustadz sewoge, caranya hidup itu harus sederhana. Loh kan kita mikirnya itu. Tapi kan ustadz yang begini ini yang bisa ngajak orang untuk bersedekah, berzakat. Karena ustadznya sedekah, ustadznya juga zakat. Maka kalau saya zakat itu, yang saya suruh bagi itu, anak-anak yang ngaji di rumah, bagian tulisan sapa sing nerima zakat. Oh seneng. Saya boleh sampean miskin gitu. Bukan karena amil tapi karena sampean miskin, enggak apa-apa. Tulis seneng begitu itu. Ngajarkan orang supaya apa tadi itu? Seneng. Jadi harus seneng dulu. Mempersulit itu melahirkan rasa benci dan penolakan terhadap ajakan dari pemuka agama. Ya sama seperti alumni Jepang tadi itu, takut dia. Belum apa-apa sudah menolak. Luasnya rahmat Allah untuk hambanya dengan memberikan kemudahan di dalam beragama. Seandainya di Indonesia ini hanya ada NU, kita merasa kesulitan. Karena tidak semua kita ini bisa mengikuti ajaran NU. Wakai kegiatan istighosa, tahlilan, timbaan, waduh capek. Ada pilihan Muhammadiyah. Dan tidak semua orang bisa mengikuti Muhammadiyah. Tidak semua orang. Kenapa? Wangil malah Muhammadiyah. Ngene gak oleh. Kalau yang NU tadi banyak sekali yang dilakukan, dia banyak yang dilarang, kata orang begitu. Sehingga kalau kita lakukan penelitian, itu kemudian pernah ada penelitian itu, agama komunitas partai politik tertentu. Kan dulu itu ada 3, ada Golkar, P3, kemudian PDI, 3 ya dulu. Wah, agamanya orang PDI itu NU kalau Muslim. Ditanya, sampai kenapa kok hanya ke NU, enggak mau ke Muhammad? Takut saya. Ini enggak boleh, saya suka selamatan, katanya begitu kan. Oh ini, kenapa ke Muhammadiyah? Ya karena kelompok menengah ke atas terpelajar. Sementara yang kelompok abang itu kan menengah ke bawah. Sehingga yang di situ bisa disentuh oleh NU, yang di sini bisa disentuh oleh Muhammadiyah. Ada pilihan. Itulah yang disebut dengan rahmatnya Allah. Sehingga ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu memberikan kita kemudahan di dalam memilih. Sehingga tidak hanya satu, maka itu adalah rahmat. Al-Islamu dinul wasatiyah. Islam itu agama yang moderat. Moderat itu tengah. Tidak menggampangkan yang dilarang, sehingga yang dilarang itu dilanggar, tidak mempersulit. Faqad jaa bitaisir, datang dengan membawa kemudahan. Walam yuhammilhum ma la yutikun, tidak membebani umat Islam untuk melakukan yang tidak mampu dilakukan. Wa hadzara minat takallufi wat tashaddud, menghindari pembebanan dan pemberatan. Jadi kalau tidak mampu, tidak apa-apa namanya tidak mampu. Sekarang ini kan kita termasuk yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, karena antriannya sekian tahun. Jadi ketidakmampuan kita ini karena terkendala oleh antrian itu.
Sehingga yang dulu yang dianggap mampu tidak mampu terkait dengan waktu tidak ada, sekarang menjadi ada. Uang ada, sehat, ya kan? Semuanya lengkap itu, balik. Tapi karena terkendala oleh antrian, akhirnya kita tidak bisa. Karena tidak bisa, sehingga ada solusi umroh. Kan haji kecil, namanya haji kecil. Jangan kemudian sampai tuh umroh bolak-balik, turun tahu haji ngono. Jangan, biarkan dia umroh. Wong hajinya memang antri. Sambil menunggu barangkali ada kesempatan untuk bisa haji. Maka ada yang bertanya, Ustadz, saya ini dapat rezeki sekarang. Saya pakai daftar haji dengan antrian sekian, atau saya pakai umroh. Sampai umur piro? 60. Nah, antrian umroh sekarang berapa tahun? 20 lebih. Kira-kira sampai si urip. Nah, gini. Ada pendapat itu yang bersikukuh harus dipakai daftar haji. Sehingga kalau tidak sempat dia daftar haji, dia sudah bebas dari dosa kewajiban melaksanakan ibadah haji. Dari sisi itu iya, dia sudah mampu. Tapi kan kita terkendala oleh waktu, sehingga kita ini termasuk belum mampu dengan antrian itu. Maka ada pendapat silahkan dipakai umroh saja. Sampai umroh sambil berdoa mudah-mudahan dikasih rezeki. Kalau ada rezeki lagi sampai pakai daftar haji. Nanti kalau misalkan sampai tidak nutut waktunya, bisa dipakai untuk batalkan haji sampai. Toh sekarang daftar haji itu tidak harus lunas, tapi kan pakai dana talangan itu saja sudah. Nanti kalau meninggal kan bisa dicabut itu uangnya bisa dicabut, diambil. Nah, daftar minimal itu berapa itu, nanti dipakai untuk haji badalnya. Nah, sekarang yang ada itu ya umroh saja, supaya masih sempat untuk berkunjung ke Baitullah. Nah, ada pendapat itu. Kan ada dua pilihan gitu. Jangan hanya ngasih satu. Nah, ini bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan. Sehingga disebutkan faman yassara ala muslimin fi ayyi syai'in min umurid dunya kal muamalati au fi umurid dini kal ibadati. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim dalam hal apapun, baik muamalah duniawi maupun ibadah ukhrawi, madama fi nitaqil haqqi, selama dalam rel kebenaran, walam yakhruj anhu, tidak keluar dari jalur agama, yassarallahu ta'ala alaihi, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Jadi yang membuat urusan kita sulit itu bukan karena mempersulit orang lain dalam kehidupannya, tapi juga karena dalam urusan agamanya kita sering mempersulit orang lain. Sebab orang dipersulit itu kan mangkel. Saat mangkel itu kan tidak ada doanya bagus. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang mencaci saya tadi itu rezekinya melimpah. Itu jarang itu doa begitu. Doanya mudah-mudahan nanti ada orang yang mencaci saya tadi, kan begitu. Nah, doa itu kemudian mustajab. Akhirnya kita kena. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abi Hurairah, kalau tadi kan dari sahabat Anas bin Malik. Idza qala rajulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Siapa yang berkata binasalah suatu kaum, sampai niku neraka sampai itu. Salat kok yang dibaca Yasin, Allahu Akbar. Kan sering kita mendengar begitu dulu waktu tarawih itu. Allahu Akbar, waladhdallin amin, alif lam mim.
Alif lam mim. Pikiran saya, Allahu Akbar. Hah? Kaget. Alif lam mim, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Hamim, Allahu Akbar. Yang para lagi Qaf, Allahu Akbar. Nun, Allahu Akbar. Satu huruf saja. Merokok sampai. Jangan. Ya, biarkan saja. Mudah-mudahan suatu saat dikasih kesempatan waktu yang lapang sehingga sholatnya bisa lebih lama, gitu aja. Jadi nggak usah mengatakan merokok. Siapa yang berkata binasalah suatu kaum, maka ialah orang yang paling binasa. Satu saat Nabi pernah ditanya, Nabi, apakah ada orang itu mendoakan ibunya celaka? Oh ada. Kok tega Nabi? Dia mendoakan ibunya celaka. Duh, orang mendoakan ibunya orang lain celaka. Nah, orang yang didoakan ibunya celaka pasti mendoakan orang tadi supaya ibunya juga celaka. Itu berarti otomatis dia mendoakan ibunya celaka. Sama kita ini sampai untuk neraka. Orang udah berdoa sampai sama neraka. Akhirnya sama-sama masuk neraka. Sama-sama masuk neraka. Bahkan kita yang menuduh dia masuk neraka, kita ahlakuhum lebih. Kenapa? Doanya dia lebih nemen. Mencelakakan kita lebih parah lagi gitu. Karena orang itu membalas pasti lebih kalau keburukan. Kita ini kalau membalas kebaikan belum tentu lebih. Tapi kalau membalas keburukan orang lain pasti lebih. Pasti itu. Gak mungkin sepurane aku balas sampai wingi mari ngelarani aku tak larani. Sik kakek njaluk sepura. Kan gak pernah itu. Jadi tidak boleh. Jadi jika ada yang menghinakan suatu kaum karena ia merasa lebih mulia, maka ia telah memposisikan dirinya sebagai yang paling celaka. Oleh karena itu, mari kita menjauhi sikap merasa hebat sendiri dan merendahkan orang lain dan merasa paling aman dari dosa dan siksa. Ini kenapa orang itu menganggap orang lain salah, menganggap orang lain celaka, karena dia sudah merasa dirinya paling aman dari dosa, paling aman dari siksa. Karena dia merasa yang dilakukan itu sudah paling benar. Iki yang paling benar, wong sampean ku sik salah. Wah, itu kan yang bahaya. Maka di sini an-nahyu adamil amni min makrillah. Kita dilarang merasa sudah aman dari siksanya Allah. Merasa bahwa yang kita lakukan ini sudah full benar semua. Tidak ada yang salah. Jika itu dilakukan, maka akan menjadi manusia terburuk karena ia menyambut dosa dengan mencela dan menistakan orang lain. Loh, kita ini tidak tahu yang dilakukan oleh orang itu benar-benar salah apa enggak. Lalu kita nistakan, kita cela. Itu kan kemudian kita menjadi berdosa. Nah, saat itulah kenapa kita disebut manusia yang paling celaka. Karena kita mendatangkan dosa melalui diri kita sendiri, yaitu tadi mencela orang lain. Menyebut aib orang itu menyebabkan tersebarnya keburukan yang mendatangkan kerusakan. Aku mau nama masjid itu, ada orang sholatnya salah, tak betulin, marah dia loh. Kan itu kan akhirnya membuka aib orang itu. Buka aib orang. Idza qala rajulu li akhihi ya kafir ba abi ahaduma, dari Abi Hurairah. Jika ada seseorang mengatakan kepada orang lain wahai si kafir, maka ia sudah masuk bagian dari yang dituduhkannya. Sebab menuduh orang yang tidak kafir itu sudah kafir. Orang beriman disebut kafir, berarti kita salah. Orang tidak berbuat zina kita tuduh berbuat zina, kan kita kena hukuman. Sama, orang tidak kafir kita sebut kafir. Kecuali kalau dia sudah menyatakan dengan jelas saya kafir, saya murtad, baru itu jelas.
Sebab kalau ada orang beriman kita sebut kafir berarti dia murtad. Saat dia murtad hukumannya berat. Dia harus pisah. Kalau dia seorang perempuan harus cerai dari suaminya. Kalau dia laki dia harus cerai dari istrinya. Kemudian tidak dapat warisan dan seterusnya itu. Ada dampak yang harus kita perhitungkan. Maka dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biya ahaduma. Jadi kalau ada yang saling menuduh kafir satu sama lain, maka keduanya sudah terjerumus dalamnya. Mengedepankan sikap mengkafirkan orang lain atau memfasikkan tanpa ada bukti nyata itu perkara besar. Maka harus berhati-hati dan tidak mudah mengeluarkan statement itu. Maka sebaiknya menghindari dengan mengedepankan rasa husnudzon. Apa sih orang itu kok sholatnya kayak gitu ya? Oh mungkin dia ada kendala fisik. Nah begitu kita husnudzon. Sholat tuh gerak-gerak. Kan tidak boleh kita gerak-gerak, batal sholatnya. Kan gitu. Tidak boleh itu kok gerak-gerak. Ya gerak-gerak, memang dia kena stroke. Geruyu tangannya itu. Atau ada orang, itu loh orang sholat atau bicara. Dan memang dia sedang kena penyakit. Jangan udah sampai aku sembahyang ya. Wah, dimarahi. Tanpa melihat kenapa dia begitu. Harus hati-hati sekali. Harus kita perhatikan dulu. Maka berhati-hati dalam menuduh orang lain kafir, sebab menuduh orang lain kafir menyebabkan ia mengucapkan murtad jika tuduhan itu tidak benar. Ucapkan yang baik atau memilih diam. Kul qaulan jamila au iltazimis sumta. Ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa meneng wae lu api timbangan sampean ngomong. Meneng lu api daripada ngomong yang tidak baik. Fisumti quwwatun la yustahanu biha. Dalam diam ada kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Walisumti lughatun la yafhamu ghairul uqala. Diam adalah bahasa komunikasi yang tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang berpikir. Nah, maka kalau suami istri yang sama-sama terdidiknya itu, kalau marahan itu ya saling diam saja. Kok menengai? Wah, iki pasti marahan iki gitulah. Nggak usah main nanti istri ngomong suaminya sama, akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena dari omongan tadi akhirnya keluar kekerasan fisik. Tapi kalau diem, namanya diem, diem, kat mang jegedek kae, meneng waduh iki no masalah. Akhirnya kan faham. Bahasa komunikasi. Minas sahli 'alal insani ta'allumil kalam, lakin minas sabi ayyata'allama kaifa yasmut. Belajar bicara itu mudah. Yang sulit adalah belajar diam. Sekarang ada training public speaking. Orang itu pintar ngomong, di training lagi tambah pintar. Mestinya sekarang ada public silent. Training public silent. Gimana kita ini belajar diam secara massal gitu ya. Di depan orang itu kita diam. Belajar diam. Nah, prinsip diam. Jika ada yang bangga dengan orasinya, maka banggalah dengan diam. Diam. Kenapa? Semakin banyak bicara kadang semakin banyak salahnya, semakin banyak ketahuan kelemahannya. Kadang ada orang itu tidak hebat, nggak bisa apa-apa, tapi karena diem, nggak ketahuan itu ketidakhebatannya. Kadang orang itu hebat karena banyak bicara, akhirnya ketahuan kelemahannya. Asumtu kathiran ma yulidul ihtiram. Diam itu sering melahirkan pujian. Asumtu yamnahu sahibahu al-haibah. Diam itu memberikan kewibawaan bagi pelakunya.
Maka ulama-ulama dulu itu kan ya diem gitu, tidak banyak komentar, tidak banyak bicara. Maka etika beragama itu sama dengan etika bermasyarakat. Gimana bentuknya? Seseorang yang hidup di dalam satu masyarakat atau satu lingkungan tertentu terikat oleh aturan. Maka di dalam beragama kita juga terikat oleh aturan. Bapak Ibu, di beberapa negara itu kalau kita ibadah harus di tempat ibadah. Kita ini mau sholat di gereja silahkan, yang penting di tempat ibadah. Mau orang Hindu Buddha ibadah di masjid silahkan, yang penting di tempat ibadah. Beberapa negara begitu. Sehingga kita ini gak bisa sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Karena lapangan itu bukan tempat ibadah menurut versi negara itu. Sehingga saya biasa sholat Id di Indonesia di lapangan, harus di lapangan, tidak bisa. Ditangkap kita. Kalau sholat di masjid saja bisa ditangkap. Kalau sholatnya di luar masjid, tidak di dalam masjid. Jadi kalau masjidnya sudah penuh, maka menunggu giliran kloter kedua. Sehingga sholat Jumat, sholat Id itu bisa 2 gelombang. Karena tidak muat masjidnya. Kita tidak boleh sholat di luar, nunggu yang di dalam selesai, baru kita kemudian sholat. Sampai begitu, ada aturannya tadi itu. Jangan diterabas. Kesepakatan kelompok, dasar kemanusiaan, budaya dan alam. Itu semua yang mempengaruhi kemudian tata cara kita yang berbeda. Antara masyarakat pedesaan, petani dengan masyarakat nelayan pesisir itu kan tidak sama. Karena alamnya tidak sama, maka tata caranya juga tidak sama, mazhabnya tidak sama, ormasnya tidak sama. Ormasnya tidak sama, itu ada keterkaitannya dengan itu. Nah, hanya saja kenapa harus ada etika beragama, etika bermasyarakat? Karena tabiat manusia itu berkonflik. Gawan bayi. Coba anak kecil itu kalau sedang menyusu ibunya kemudian kita lepaskan, nangis itu. Nangis marah, itu hak saya kan, gitu kira-kira kan, hak saya. Anak kecil mainannya kita ambil, marah dia. Maka sering kita lihat anak kecil itu tengkar satu sama lain, rebutan mainan. Itu sudah tabiatnya. Sampai dewasa begitu. Di jalan raya itu amu-amuan juga banyak. Sama-sama jatuh tabrakan, sama-sama nendang sepeda motor orang lain. Gak saling menolong. Kadang sepeda motornya sudah dibangunkan, jatuhkan. Sudah tabiatnya berkonflik. Dalam hidup ini manusia dibatasi oleh waktu atau usia, sehingga tidak mungkin mampu merealisasikan semua impiannya, termasuk ibadah kita. Maka harus ada skala prioritas yang lebih utama. Rukun Islam itu sudah mengajarkan kita ada prioritas. Nomor 1, syahadat. Semua bisa. Semua bisa, ada prioritas. Karena semua bisa. Wa iqomis sholat semua bisa itu. Tapi kan setelah syahadat. Terakhir itu kan haji. Skala prioritas, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada skala prioritas. Jangan paksa orang itu bisa semua, wong kita sendiri tidak bisa semua. Jangan paksa orang lain harus bisa semua. Ad-dinu kasikin, agama itu seperti pisau. Tastati'u an tastakhdimahu liqatil khubz. Bisa kamu gunakan untuk memotong roti, lalu roti itu kamu sajikan kepada orang lain. Berarti pisau tadi digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan. Au taruzahu fi dhahri ahadikum, tetapi juga bisa digunakan untuk menusuk orang lain dari belakang. Agama begitu. Tadi bisa menarik orang masuk Islam, seneng, rajin ibadah,
bisa membuat orang itu semakin takut. Tadi itu cara menyampaikan agamanya, tergantung. Agama ini dipakai apa? Dipakai yang menyenangkan atau dipakai yang menakutkan? Misalkan kita bawa bom, orang kan takut itu. Orang takut, membuat orang trauma. Orang trauma itu mengobatinya sulit. Sama saudara-saudara kita dari Aceh itu yang trauma. Sampai sekarang tuh kalau lihat air takut, lihat laut takut. Ayo ke Kenjeran kalau suka, enggak mau saya. Suramadu enggak mau. Enggak mau. Takut. Traumanya sampai begitu. Sulit ngobatinya. Sama komunitas yang pernah kena bom kemudian melihat, waduh takut dia. Trauma. Nah itu tadi seperti pisau. Maka insaniyati murtabitatun bika. Sisi kemanusiaan kita ini tergantung kepada orang lain. Li'annani la yumkinu an akuna insaniyan min dunika. Kita ini bisa menjadi manusia karena ada manusia lainnya. Kalau kita ini hidup di hutan seperti Tarsan, tidak jadi manusia, jadi hewan. Karena sekitar kita adalah hewan. Maka kita ini bisa menjadi manusia karena ada manusia di sekitar kita. Oleh karena itu mari kita manusiakan manusia. Apalagi di dalam konsep beragama. Allah saja memuliakan manusia, di mana Allah berfirman, walaqad karamna bani Adam. Kami muliakan anak keturunan Adam itu. Kenapa kita tidak memuliakan orang lain? Maka takrimul insani sahhiyan wa badaniyan fil Islam, memuliakan manusia sesama saudara kita yang muslim dari sisi fisiknya. Enggak boleh menyakiti fisik saudara kita. Takrimul insani khuluqiyan wa khuluqiyan fil Islam, memuliakan manusia dari sisi psikis. Tadi jangan mencaci mencela. Takrimul insani hayyan wa mayyitan, memuliakan manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Suatu saat ada peristiwa an Abni Abi Laila an Naqais bin Sa'ad wa Sal bin Hunayf kana bil Qadisiyah famarat bima janazah. Suatu saat lewatlah jenazah. Faqama faqila lauma innauma min al-adhi faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marat bi janazah faqama faqila innahu yahudi. Jadi suatu saat ada jenazah lewat, Nabi berdiri menghormati. Maka Bapak Ibu kalau ada ambulan lewat tolong minggir. Hormati ambulan yang membawa jenazah atau yang sedang sakit parah. Minggir. Jangan malah memanfaatkan ikut di belakangnya seakan-akan pengawal. Itu berarti berdoa ingin cepat-cepat sakit atau mati itu. Ikuti di belakangnya itu memanfaatkan. Minggir. Hormati. Nabi berdiri menghormati. Nabi berdiri menghormati. Lalu ada yang mengatakan, Fakila innahu Yahudi. Nabi itu tadi loh, mayat jenazahnya orang Yahudi itu. Kok jenengan berdiri menghormati? Faqala alaysat nafsan. Loh, iya Yahudi, tapi kan dia menungso. Bukankah itu tadi manusia? Diam semua. Iya, manusia. Enggak usah iki ambulan iki delok tulisane rumah sakit Islam apa bukan? Wong sekarang banyak saudara-saudara kita yang berobatnya di rumah sakit yang tetangga sebelah itu. Sehingga kalau meninggal di situ pasti diangkut dengan ambulan yang tulisannya itu, atau kita sedang cari ambulan full enggak ada, adanya itu. Jadi enggak mesti yang di dalam itu non muslim. Jadi harus dihormati. Masa ada orang kena bencana, sik delok KTP ini, muslim kok duduk. Ada orang kecelakaan, oh non muslim, jarwes, ketepaan. Tidak boleh. Nabi itu menghormati. Ini etika beragama. Tunjukkan bahwa kita ini komunitas muslim yang beretika. Komunitas muslim yang beretika.
Jadi tidak boleh itu kemudian kita merasa bahwa komunitas lain itu tidak pantas untuk dihormati. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal pernah sholat isya bersama Rasulullah di satu masjid yang sekarang menjadi Masjid Qiblatain. Lalu ia pulang. Saat pulang, kemudian besok dia ngimami sholat. Jadi kalau tadi kan sholat bersama Rasulullah, lalu setelah itu dia sholat ngimami. Saat ngimami yang dibaca adalah surat Al-Baqarah, meniru gayanya Rasulullah. Aku tak maca Al-Baqarah, niru gaya Rasulullah. Maka kemudian karena yang dibaca surat Al-Baqarah ada jamaah yang keluar dari barisan. Keluar di sela-sela sholat itu. Laki-laki itu sholat sendiri. Bayangkan. Sedang sholat jamaah karena kepanjangan keluar dari barisan, si lelaki ini kemudian sholat sendiri. Wah, enak-enak sholat jamaah, sholat sendiri. Ini tadi karena membuat orang lain kesulitan. Lalu ditegur oleh sahabat Mu'adz, sampai ini belum. Wes enak-enak jamaah kok malah misah. Kok malah lari dari dapat 27. Kok malah cari yang sendirian. Dong sampean mau coy Al-Baqarah gak kuat aku. Lalu kemudian laki-laki tadi mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, saya habis sholat sama sahabat Mu'adz berjamaah, lalu saya keluar dari barisan jamaah, saya sholat sendiri, lalu ditegur sama sahabat Mu'adz. Lalu kemudian ditanya, kenapa? Sahabat Mu'adz sholatnya kepanjangan. Sementara saya ini sudah capek kerja seharian Rasulullah. Sudah capek saya ini. Maka kemudian yang ditegur siapa? Sahabat Mu'adz. Sehingga kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari orang lain. Itu tadi sahabat Mu'adz bikin orang lain lari dari jamaah. Itu tidak boleh itu. Tidak boleh. Nah, jadi harus apa tadi? Kita harus mempertimbangkan kemampuan orang lain. Contoh begini, Bapak Ibu, kita temukan banyak kuli bangunan itu selama Ramadan tidak berpuasa. Aku mau nih sampean gak tahu poso. Cari kuli bangunan yang puasa di bulan Ramadan, apalagi musim panas, sulitnya luar biasa. Kadang mereka tuh sembunyi-sembunyi tidak puasanya, takut ketahuan. Jadi kan kita tidak tahu siapa yang puasa dan siapa yang tidak. Wong puasa itu rahasia, masa ditunjuk-tunjukkan. Maka kemudian jangan suudzon kepada kuli bangun, pasti gak poso iku. Panasnya koyo ngono, jangan begitu. Ada di antara mereka yang berpuasa. Yang tidak berpuasa itu karena tidak kuat, dan dia pasti ganti dari lain saat orderan sepi. Ya tidak kuat, kita aja tidak kuat. Jangankan kuli bangunan, penggali makam itu. Kalau innalillahinya pagi, wah itu musibah bagi dia itu. Waduh, kayak turu mari sahur innalillah ngeduh. Iki poso sik sawi. Lanjut tabuko, itu kan mikirnya sudah begitu. Sehingga sering kita temukan akhirnya mereka berbuka, minum, tidak kuat. Itu kan kita berpikirnya sampai ini dulu, gak poso. Coba sampai ngeduk ayo. Wah, kita sendiri tidak pernah berpikir betapa beratnya yang dihadapi oleh orang lain. Tidak kuat, ya sudah gimana lagi. Lidaruratin, karena terpaksa. Malam yakun muharraman, selama tidak diharamkan. Kan boleh, karena memang dia tidak kuat. Kecuali menggalinya sudah menjelang maghrib, mau diluengkas. Diluengkas. Ini masih pagi, panas. Jam-jam coba, tidak kuat. Pernah
ada satu waktu menggali makam. Kadang menggali itu kan ditunggui sama keluarga jenazah mayit itu. Ditunggui, dilihat kapan selesainya. Nah, pulang dia ndak balik-balik. Soe gak balik, lapoy. Ternyata berbuka. Minum, sarapan, warak, habis itu baru balik. Tapi kan akhirnya keluarga, kemana ini? Aku izin, bukan ndok kono. Jadi pokoknya di sini aja gitu akhirnya. Nah, jadi kesimpulannya mari Bapak Ibu kita sama-sama memiliki etika, menjaga etika terkait di dalam beragama. Jangan sampai tampak bahwa apa yang kita sampaikan kepada masyarakat umum itu terkesan bahwa Islam itu sulit, bahwa Islam itu menakutkan, sehingga kemudian orang pada lari dari Islam, orang lari dari masjid dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.